Assalamualaikum anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Bu Jeki dalam Ekonomi Hebat. Oke anak-anak, pada sesi ini kita akan membahas komponen pendapatan nasional. Mari kita kaji lebih dalam. Oke anak-anak, setelah kita tahu pengertian pendapatan nasional dan faktor yang mempengaruhi pada video sebelumnya, kali ini anak-anak akan mengenal komponen pendapatan nasional. Dalam komponen pendapatan nasional terdiri dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Nah, anak-anak, dari 6 komponen tersebut kita akan membagi menjadi 2. Yang pertama, kelompok barang dan jasa. Kita kenal dengan istilah produk yang terdiri dari GDP, GNP, NNP, P yang di belakang ini adalah produk. Sedangkan kelompok yang kedua, kelompok pendapatan atau income, terdiri dari NNI, PI, dan DI. I yang di belakang ini adalah income. Pada GDP, GNP, NNP ini kita ambil kata kuncinya anak-anak, yaitu produk bruto dan produk neto. Jika anak-anak ketemu istilah PDB atau produk domestik bruto, ini sama saja dengan GDP. GDP adalah jumlah produk yang dihasilkan pemilik faktor produksi di dalam negeri, termasuk tenaga kerja asing di suatu negara. Jadi, GDP diperoleh dari produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Sehingga produk yang dihasilkan tersebut dinamakan produk bruto atau produk kotor suatu negara. Lalu, jika anak-anak bertemu dengan istilah PNB atau produk nasional bruto sama dengan komponen GNP, gross national product. GNP diperoleh dari produk yang dihasilkan oleh pemilik faktor produksi warga negara di dalam negeri dan luar negeri. Misalnya WNI yang menjadi TKI. Produk yang dihasilkan TKI tersebut ikut ditambahkan. Pada komponen ini WNA di dalam negeri tidak dihitung. Tadi Bu Jeki contohkan ada TKA yang bekerja di sebuah negara, maka itu tidak ikut dihitung. Sehingga dapat disimpulkan GNP diperoleh dari GDP ditambah produk warga negara dikurangi produk warga negara asing, atau GDP ditambah pendapatan neto luar negeri. Bisa juga GDP dikurangi pembayaran neto luar negeri. Komponen yang ketiga, NNP. Jika anak-anak bertemu istilah PNN, produk nasional neto, ini sama saja dengan NNP. PNN merupakan produk yang dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Depresiasi ini Bu Jeki contohkan jika kalian membeli HP, setelah HP tersebut dipakai, ketika HP tersebut dijual kembali, nilai jualnya berkurang. Nah, pengurangan itu disebut penyusutan. Kalau dalam perusahaan, misalnya mesin untuk memproduksi barang, maka akan terdapat penyusutan dari mesin tersebut setelah digunakan. Jadi, NNP diperoleh dari GNP dikurangi penyusutan. Komponen yang keempat adalah NNI. Ini merupakan komponen pertama pada kelompok income atau pendapatan. Jika anak-anak bertemu istilah PN atau pendapatan nasional sama saja dengan istilah NNI, net national income. NNI merupakan pendapatan yang diperoleh pemilik faktor produksi, diperoleh dari
produk neto atau NNP yang telah dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi jika terdapat subsidi. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak hadiah atau pajak penjualan. Oke anak-anak, komponen yang berikutnya adalah PI. PI adalah pendapatan perseorangan yang diperoleh dari NNI dikurangi dengan iuran asuransi, iuran jaminan sosial, laba ditahan, dan lain-lain. Ditambah dengan transfer payment. Untuk jenis iuran yang dimasukkan disesuaikan jenis soalnya ya anak-anak. Apabila terdapat pajak perseroan, maka pajak ini ikut mengurangi juga. Sedangkan transfer payment dijumlahkan. Kenapa anak-anak? Karena transfer payment ini merupakan penerimaan yang diterima bukan dari balas jasa pemilik faktor produksi tahun ini, akan tetapi berasal dari tahun sebelumnya. Komponen yang terakhir adalah DI, disposable income. Ini merupakan pendapatan perseorangan yang siap untuk dibelanjakan atau siap digunakan oleh seseorang untuk konsumsi dan untuk menabung. DI diperoleh dari pendapatan perseorangan dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung misalnya PPh. Oke anak-anak. Demikian 6 komponen dalam pendapatan nasional. Selanjutnya Bu Jeki akan memberikan contoh soal dan cara mengerjakannya. Dari soal di atas kita diminta untuk mencari DI anak-anak. Mencari DI kita harus mengurutkan dari konsep yang pertama. Sehingga tidak bisa kita mencari DI dengan langsung menggunakan rumus PI dikurangi pajak langsung. Dari mana PI diperoleh? Maka untuk mendapatkan angka itu kita awali dari konsep pertama. Baiklah anak-anak, kita akan memulai dari GDP. Jika di dalam soal sudah diketahui, maka kita lanjutkan untuk mencari GNP. GNP dicari dengan GDP ditambah produk warga negara dikurangi produk warga negara asing. Setelah kita ketemu, maka kita lanjutkan dengan menemukan NNP. NNP menggunakan rumus ini anak-anak. Setelah itu kita lanjutkan dengan langkah berikutnya menemukan NNI. NNI kita peroleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Lalu kita menemukan PI. Setelah PI kita hitung, maka langkah terakhir adalah kita mencari disposable income. Disposable income diperoleh dari PI dikurangi pajak langsung. Baiklah anak-anak, dari soal di atas kita dapat mengetahui GDP. GDP tersusun dari produk warga negara dan produk warga negara asing. Langkah selanjutnya kita mencari GNP. Pada prinsipnya GNP kita mencari dengan cara menghilangkan produk warga negara asing. Sehingga kita bisa memperoleh GNP dengan cara GDP ditambah produk warga negara baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri dikurangi produk warga negara asing. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Sehingga kita masukkan GDP-nya 256.000, produk warga negaranya 20.000, produk warga negara asingnya 46.000. Sehingga kita temukan angka 230.000. Untuk selanjutnya kita mencari NNP. NNP kita dapatkan dari GNP dikurangi depresiasi.
GNP-nya 230.000 tadi yang kita dapatkan, dikurangi penyusutan atau depresiasi 15.000. Ketemu angka 215.000. Setelah kita memperoleh NNP, selanjutnya kita mencari NNI. NNI diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNP-nya 215.000 tadi dikurangi dengan 22.000 pajak tidak langsung, sehingga akan ketemu angka 193.000. Setelah kita berhasil menghitung NNI, maka selanjutnya kita akan menghitung PI. PI diperoleh dari NNI dikurangi iuran sosial atau dana sosial, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perseroan, ditambah dengan transfer payment. Angkanya kita masukkan, NNI tadi kita peroleh 193.000, dikurangi 3.000 dana sosial, dikurangi dengan laba ditahan 6.000, dikurangi 12.000, ditambah dengan transfer payment 8.000, sehingga PI ketemu angka 180.000. Untuk yang terakhir, kita mencari disposable income-nya. DI diperoleh dengan cara PI dikurangi pajak langsung. Angkanya masukkan 180.000, pajak langsungnya 4.000. Ketemu angka 176.000. Demikian anak-anak, kita telah menyelesaikan pencarian disposable income dengan melewati tahap-tahap tadi. Pada soal kedua ini kita dapat mengetahui pendapatan BUMN yang kita kenal dengan produk warga negara di dalam negeri sejumlah 130.000. Pendapatan warga negara di luar negeri 4.000. Pendapatan warga negara asing 700. Perusahaan asing di dalam negeri punya produk 800 dan transfer payment 300. Pada soal ini yang diminta kita untuk mencari berapa besarnya GNP. Dari soal tadi, coba kita rangkum sebagai berikut anak-anak. Produk warga negara di dalam negeri, kemudian pendapatan warga negara di luar negeri, pendapatan warga negara asing, produk atau pendapatan perusahaan asing di dalam negeri, transfer payment. Kita diminta untuk mencari GNP. Nah anak-anak, pada soal tersebut kita harus mengetahui yang pertama adalah GNP. GNP merupakan penjumlahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga pada soal ini kita cukup menjumlahkan dua unsur tersebut, yaitu pendapatan BUMN yang mewakili produk dalam negeri dan pendapatan warga negara di luar negeri. Kita masukkan angkanya anak-anak. GNP diperoleh dari 130.000 ditambah 4.000 sehingga diperoleh angka 134.000. Nah, mudah sekali bukan? Agar anak-anak lebih yakin menguasai penghitungan konsep pendapatan nasional, maka anak-anak dapat berlatih dengan beragam soal lainnya. Selamat berlatih anak-anak. Demikian materi konsep pendapatan nasional, mudah-mudahan bermanfaat. Salam ekonomi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.